Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang mengenai konsep hukum perikatan dan perjanjian. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Zulatul Fadlila dan dua teman saya, Amanda Almira dan juga Yayang Tria. Tujuan pembelajaran kami mengenai konsep hukum perikatan dan perjanjian ini yaitu yang pertama, pembaca dapat menjelaskan pengertian hukum perikatan dan perjanjian serta perbedaannya. Yang kedua, pembaca dapat mengidentifikasi dan menjelaskan unsur-unsur yang membentuk perikatan. Yang ketiga, pembaca dapat membedakan antara berbagai jenis perjanjian berdasarkan unsur esensialia, aksidentalia, dan naturalia. Yang keempat, pembaca dapat menjelaskan dasar hukum yang mengatur perikatan dan perjanjian di Indonesia. Yang kelima, pembaca dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasari hukum perjanjian. Dan yang terakhir, pembaca dapat menganalisis akibat hukum yang timbul akibat prestasi dalam perjanjian. Selanjutnya, apa itu hukum perikatan dan perjanjian? Definisi hukum perikatan sendiri yaitu bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lainnya, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan ini bisa timbul dari perjanjian atau undang-undang. Selanjutnya, definisi perjanjian itu sendiri adalah bagian dari hukum perikatan yang khusus mengatur tentang kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak-pihak tersebut sepakat untuk saling memberikan dan menerima sesuatu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya, ini yang merupakan sumber hukum perikatan itu sendiri dapat dilihat dari slide ini. Selanjutnya, fungsi dari hukum perikatan dan perjanjian. Ada 6. Yang pertama, menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, memfasilitasi transaksi ekonomi. Yang ketiga, melindungi kepentingan para pihak. Yang keempat, mendorong perilaku yang bertanggung jawab. Yang kelima, mengatur resolusi sengketa. Dan yang keenam, mendorong kebebasan berkontrak. Dasar dari hukum perikatan dan perjanjian itu sendiri terdapat dalam KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, ada dua sumber perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan mengenai unsur-unsur hukum perikatan dan perjanjian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai unsur-unsur hukum perikatan terlebih dahulu, yaitu ada kesepakatan atau konsensus, pemahaman yang sama mengenai isi dan tujuan sangat diperlukan karena kesepakatan merupakan unsur penting di dalam perikatan. Lalu ada kemampuan hukum atau legal capacity, berada dalam kapasitas hukum yang memungkinkan mereka untuk membuat komitmen hukum diharuskan bagi setiap pihak yang terlibat dalam perikatan. Lalu ada objek yang jelas atau clear object. Perikatan harus memiliki objek yang dapat diidentifikasi dengan jelas atau dapat ditentukan secara tegas agar persyaratan perjanjian dapat terpenuhi. Lalu ada pertimbangan atau consideration. Pertimbangan adalah peninjauan atas nilai untung timbal balik yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah perikatan. Lalu ada kesahihan hukum atau legal validity. Perikatan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi bersangkutan sehingga sah secara hukum. Setelahnya ada unsur-unsur untuk hukum perjanjian. Yang pertama ada unsur esensialia. Jadi unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi, dan pengertian dari suatu perjanjian. Nah, jadi esensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakikat dari perjanjian tersebut. Nah, dalam suatu perjanjian harus mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi karena hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Misalnya, esensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual-beli dengan perjanjian tukar-menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual-beli dan tukar-menukar. Lalu lanjut ke unsur naturalia.
Unsur ini merupakan suatu unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian akan suatu keadaan yang sudah diketahui unsur esensialianya. Jadi, terlebih dahulu harus dirumuskan unsur esensialianya, baru kemudian dapat dirumuskan unsur naturalianya. Misalnya, jual beli unsur naturalianya adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab kepada kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Jadi misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur esensialianya adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah. Terakhir, ada unsur aksidentalia. Unsur ini merupakan berbagai hal khusus atau partikular yang dinyatakan dalam perjanjian yang telah disepakati. Unsur aksidentalia bisa ada ataupun tidak ada, bergantung pada pertimbangan tiap pihak yang mengerti keperluan masing-masing. Jadi, unsur aksidentalia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur esensialia dan naturalia. Misalnya, dalam suatu perjanjian harus ada tempat di mana prestasi dilakukan. Selanjutnya, ada hak ekonomi yang berarti hak yang berkaitan dengan kesempatan dan perlindungan ekonomi. Yang mana hak-hak tersebut berupa hak atas upah yang adil, berarti kompensasi yang setara untuk pekerjaan. Lalu ada hak untuk bekerja, berarti akses ke peluang kerja. Lalu yang terakhir ada hak atas properti, yang berarti kepemilikan dan perlindungan properti pribadi. Oke, aku mau lanjutin materi terkait dampak hukum perikatan dan juga perjanjian. Jadi, hukum perikatan dan perjanjian yang dibuat itu akan memiliki dampak untuk pihak-pihak yang terlibat itu sendiri. Yang pertama, ada pembentukan kewajiban dan hak. Jadi, kedua belah pihak yang terlibat atau pihak yang terlibat itu akan memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang sudah mereka sepakati, dan mereka memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Kemudian yang kedua ada perlindungan terhadap penipuan dan kesalahan. Jadi jika suatu perjanjian itu dibuat dengan unsur penipuan, kesalahan dan ketidakseimbangan informasi, pihak yang merasa dirugikan itu bisa mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Dengan adanya hukum, itu akan memberikan mekanisme untuk melindungi pihak yang terlibat dari penipuan dan juga ketidaksesuaian dalam perjanjian. Yang ketiga ada kebebasan berkontrak dan juga inovasi bisnis. Hukum akan membebaskan pihak yang terlibat itu untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi pihak yang terlibat itu bisa menyampaikan ide yang ada untuk membuat atau memunculkan inovasi bisnis yang terbaru. Kemudian yang keempat ada meningkatkan kepercayaan dan kerjasama. Jadi ketika kedua belah pihak yang terlibat itu yakin bahwa perjanjian yang mereka buat itu akan ditegakkan oleh pihak lain, itu mereka akan cenderung lebih yakin untuk melakukan kerjasama dan juga transaksi bisnis. Kemudian yang kelima, itu adanya pengawasan. Jadi dengan hukum yang ada, itu akan memungkinkan adanya pengawasan terhadap berbagai transaksi di dalam perjanjian tersebut. Jadi itu bisa dipastikan semua pihak yang terlibat itu akan mematuhi peraturan yang ada dan tidak melakukan ingkar janji. Untuk materi berikutnya itu ada prestasi. Menurut Salim HS, prestasi itu adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan juga debitur. Jadi prestasi ini adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak itu tidak melakukan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Prestasi ini diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Untuk materi berikutnya itu ada jenis prestasi. Ada beberapa jenis prestasi itu sendiri. Yang pertama itu memenuhi tetapi tidak tepat waktu. Ini terjadi ketika pihah yang terlibat atau pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu sudah melakukan kewajiban tersebut, tetapi waktunya itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Contohnya itu sendiri adalah penjual yang melakukan pengiriman barang di luar waktu yang telah ditentukan dengan pembeli. Jadi, misal penjual dan pembeli itu melakukan kesepakatan untuk melakukan pengiriman itu di tanggal 5, tapi penjual melakukan pengiriman tersebut 3 hari setelahnya, di tanggal 8 seperti itu. Jadi itu dikatakan memenuhi tetapi tidak tepat waktu. Yang kedua, itu ada memenuhi tetapi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Jadi pihak yang tidak melakukan atau yang melakukan kewajiban itu
memenuhi kewajiban ini, tetapi masih ada yang kurang atau yang dipenuhi itu tidak sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan di perjanjian. Contohnya, penjual yang melakukan pengiriman barang kepada pembeli, namun barang yang dikirim itu berbeda kualitas atau berbeda jumlah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada melakukan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi di dalam suatu perjanjian itu sudah disepakati apa saja hal yang boleh dilakukan dan hal yang dilarang untuk dilakukan gitu. Jadi ketika pihak yang melakukan kewajiban ini itu melakukan hal yang sudah dilarang di dalam perjanjian tersebut gitu. Contohnya, pada kesepakatan awal sewa beli rumah, itu sudah tertulis bahwa penyewa itu dilarang merubah bentuk rumah. Namun pada saat pelaksanaan penyewaan, itu penyewa itu merubah bentuk rumah seperti itu. Kemudian yang keempat, itu tidak memenuhi kewajiban sama sekali. Jadi pihak yang seharusnya melakukan kewajiban, yang harus memenuhi kewajiban, itu sama sekali tidak melakukan kewajiban itu. Jadi angkat tangan begitu saja meninggalkan kewajibannya. Di contohnya itu ada ketika penjual itu seharusnya melakukan pengiriman barang, tetapi sampai batas waktu yang setelah ditentukan itu nggak melakukan pengiriman sama sekali. Jadi pembeli itu nanti bisa melakukan gugatan untuk penjual tersebut. Yang selanjutnya itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Yang pertama itu gugatan ke pengadilan. Ini itu dilakukan ketika pihak yang melakukan investasi itu sudah terlalu banyak merugikan pihak lain, atau pihak yang dirugikan itu sudah tidak bisa menerima investasi yang sudah dilakukan pihak yang melakukan investasi tersebut. Jadi mereka bisa melakukan gugatan pengadilan disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Yang kedua itu ada gugatan ganti rugi. Jadi pihak yang merasa dirugikan itu bisa mendapatkan kompensasi atas kerugian yang sudah diakibatkan karena tidak terpenuhinya suatu kewajiban tersebut. Yang ketiga adanya pembatalan kontrak. Pihak yang merasa dirugikan itu bisa melakukan pembatalan kontrak sehingga bisa dinyatakan perjanjian tersebut sudah tidak berlaku dan pihak yang merasa dirugikan ini sudah tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak yang melakukan investasi. Yang keempat itu ada negosiasi kontrak. Jadi pihak yang terlibat dan juga pihak yang dirugikan itu bisa melakukan renegosiasi atau memodifikasi perjanjian yang sudah terbentuk. Jadi pihak yang melakukan investasi itu nanti bisa memulai dengan perjanjian yang baru gitu. Kemudian itu ada akibat bagi pihak yang melakukan investasi. Jadi pihak yang melakukan investasi itu pasti akan memiliki akibat yang harus mereka tanggung. Yang pertama itu ada kewajiban untuk membayar ganti rugi yang telah diterima oleh pihak yang dirugikan. Yang kedua, pihak yang merasa dirugikan itu bisa melakukan pembatalan kontrak dan juga melakukan tuntutan ke pengadilan. Yang ketiga itu ada peralihan resiko. Jadi resiko yang ditanggung oleh pihak yang merasa dirugikan ini nanti akan berpindah tangan kepada pihak yang melakukan investasi. Kemudian yang keempat, membayar biaya perkara jika sampai dibawa ke pengadilan. Jadi itu tadi adalah materi terkait dengan hukum perikatan dan juga perjanjian. Untuk kesimpulannya sendiri, itu perikatan merupakan suatu hal yang penting dalam dunia bisnis. Dengan adanya perikatan akan memberikan jaminan hukum bagi kedua pihak yang terlibat. Perikatan ini itu bersumber dari perjanjian dan juga sumber lain, seperti undang-undang, hukum adat, dan lain sebagainya. Perjanjian adalah sumber yang paling umum dari perikatan. Namun, semuanya itu pasti akan memberikan kepastian hukum, perlindungan hak dan kepentingan, serta kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan perjanjian bisnis. Jadi perikatan dan perjanjian bisnis yang dilakukan sesuai dengan unsur dan asas yang ada itu akan membantu terhindar dari sengketa bisnis dan juga investasi. Semua pihak yang terlibat itu bisa secara bebas melakukan kontrak bisnis yang akan mereka jalani untuk kedepannya. Jadi itu tadi adalah pemaparan materi terkait hukum perikatan dan juga perjanjian. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua dan juga Ibu Nana sebagai dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dan juga etika bisnis. Terima kasih.